Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salam hangat pada audiens sekalian dan salam hormat kami kepada Ibu Marini Anggi, Putri Siregar, SE, MAK. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tugas proyek konsigna pada toko donor dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Dengan dosen pengampu Ibu Marini Anggi Putri Siregar SE MAK yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Nurmalina Marhama, yang kedua ada Arnold Michael Regan, yang ketiga ada Siti Mustika Aryati, yang keempat ada Nicholas Nathaniel Gunawan, yang kelima ada Derek Ferdinand. Baik, kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian konsinyasi, yang kedua ada karakteristik transaksi konsinyasi, yang ketiga ada peran konsigna dalam konsinyasi, yang keempat ada akuntansi konsinyasi menurut PSAK, yang kelima ada pencatatan akuntansi konsinyasi, yang keenam ada keuntungan dan risiko sistem konsinyasi, 7 ada studi kasus, gambaran profil perusahaan dan analisis data, yang kedelapan ada akuntansi penjualan konsinyasi bulan Januari, 9 ada akuntansi penjualan konsinyasi bulan Februari, 10 ada akuntansi penjualan konsinyasi bulan Maret, 11 ada pembahasan dan analisis, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, masuk ke pengertian konsinyasi. Konsinyasi adalah kerjasama bisnis di mana pemilik barang atau konsignor menitipkan barang kepada pihak lain atau konsigna untuk dijual. Kepemilikan tetap di tangan konsignor sampai barang terjual. Konsigna hanya mendapat komisi dari hasil penjualan, dan barang yang tidak laku bisa dikembalikan. Sistem ini umum di retail, butik, galeri seni, dan UMKM, karena mengurangi risiko dan memperluas pilihan barang tanpa perlu modal awal. Selanjutnya, karakteristik transaksi konsinyasi. Transaksi konsinyasi memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan barang tetap pada konsignor hingga barang terjual. Yang kedua, risiko kerusakan atau tidak terjual ditanggung oleh konsignor, kecuali ada kesepakatan lain. Yang ketiga, ada konsigna hanya memperoleh komisi, bukan hasil penjualan penuh. Yang keempat, ada konsigna wajib memberikan laporan penjualan berkala dan menyetor hasil penjualan setelah dipotong biaya. Yang kelima, ada barang yang tidak bisa dikembalikan ke konsignor. Yang keenam, karakteristik ini penting untuk memastikan pencatatan akuntansi konsinyasi sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, peran konsigna dalam konsinyasi. Konsigna adalah pihak yang menerima barang dari konsignor untuk dijual kepada konsumen. Tugas utamanya meliputi yang pertama ada menyimpan dan merawat barang agar tetap layak dijual. Yang kedua, melakukan promosi dan penjualan, baik secara langsung maupun online. Yang ketiga, menyusun laporan penjualan, menghitung komisi, dan menyetorkan hasil penjualan kepada konsignor. Yang keempat, mencatat pendapatan hanya dari komisi, bukan dari total penjualan. Yang kelima, peran konsigna penting sebagai perantara penjualan dan memerlukan pencatatan yang rapi agar tidak terjadi kesalahan dalam laporan keuangan. Kemudian, baik, selanjutnya ada akuntansi konsinyasi menurut PSAK. Meski tidak ada PSAK khusus tentang konsinyasi, beberapa standar berikut digunakan sebagai acuan, yaitu PSAK 14 atau persediaan, barang konsinyasi tetap dicatat sebagai persediaan oleh konsinyur, bukan oleh konsigna, karena kepemilikan belum berpindah. Kemudian selanjutnya ada PSAK 23 sebagai pendapatan, yaitu yang pertama, konsigna mengakui pendapatan saat menerima komisi. Kemudian konsignor mengakui pendapatan saat barang terjual ke pihak ketiga, yaitu penyajian laporan keuangan. Komisi yang diterima konsigna dicatat sebagai pendapatan usaha, bukan sebagai hasil penjualan barang. Penerapan PSAK ini penting untuk menjaga keandalan dan transparansi laporan keuangan dalam transaksi konsinyasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya,
Selanjutnya ada pencatatan akuntansi konsinyasi. Terdapat dua metode pencatatan utama. Yang pertama metode pencatatan terpisah, yaitu pencatatan penerimaan kas dan utang ke konsinyur secara terpisah. Lalu komisi dicatat sebagai pendapatan sendiri, lalu biaya seperti ongkos angkut dicatat sebagai beban. Dan yang terakhir di metode pencatatan terpisah adalah metode ini lebih akurat dan sesuai standar akuntansi. Metode yang kedua adalah metode pencatatan tidak terpisah. Yang pertama, penjualan dicatat sebagai pendapatan penuh, lalu komisi dianggap sebagai selisih antara hasil penjualan dan setoran ke konsinyur, dan yang terakhir lebih sederhana tetapi kurang rinci. Next slide. Ya, untuk keuntungan dan risiko sistem konsinyasi, yaitu yang pertama tanpa modal awal besar, yaitu tidak perlu membeli barang di awal. Lalu yang kedua pendapatan dari komisi, yaitu lebih stabil karena tidak tergantung harga barang. Dan yang ketiga produk beragam, yaitu bisa menjual banyak jenis barang dari berbagai konsinyur. Lalu yang keempat adalah risiko barang eh, tak laku rendah. Barang bisa dikembalikan ke konsinyur. Bicara risiko, yang pertama adalah tanggung jawab atas barang. Harus mengganti jika rusak atau hilang. Yang kedua, butuh pencatatan rinci untuk mencegah selisih data dan kesalahan. Yang ketiga, pendapatan tidak tetap, yaitu komisi hanya diperoleh saat barang terjual. Dan yang keempat, kerjasama kompleks, perlu kontrak jelas agar tidak terjadi sengketa. Next slide. Berikut gambaran profil perusahaan, yaitu mekanisme konsinyasi yang digunakan. Contoh transaksi, pencatatan akuntansi, dan toko. Bisa kita lanjutkan? Ya, berikutnya adalah analisis data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data mengenai jumlah barang, harga jual per barang, biaya angkut dan biaya komisi untuk pengiriman barang yang diterima toko donor dari PT DNR Manufacturer. Berikut data yang digunakan pada penelitian ini. Biaya angkut, harga jual, dan jumlah unit yang dikirimkan bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Dalam keterangan Januari, yaitu jumlah unit pada Januari 30 lusin, eh, di Februari 32 lusin, dan Maret 31 lusin. Lalu yang berikutnya di Januari tetap di jumlah unit, yaitu 20 lusin jaket Levi's, lalu 10 lusin jaket BB, dan di Februari dan pada Maret itu 9 lusin jaket uh, crew neck. Lalu yang terakhir pada Januari jumlah unit yaitu 10 lusin jaket bomber. Lalu pada Februari ada 12 lusin jaket hoodie dan 10 lusin jaket zip. Dan pada Maret ada 13 lusin jaket baseball dan 9 lusin jaket coach. Berikutnya ada keterangan pada jumlah unit di bulan Januari ada 30 lusin, yaitu 20 lusin jaket Levi's, 10 lusin jaket Bomber. Lalu pada Februari ada 32 lusin, yaitu 10 lusin jaket BB, lalu 12 lusin jaket hoodie, dan sisanya 10 lusin jaket
zip. Dan pada Maret sendiri di situ ada 31 lusin, 9 lusin jaket crew neck, lalu ada 13 lusin jaket baseball, dan yang terakhir 9 lusin jaket coach. Untuk harga per unit, jaket Levi's sendiri itu 4.500.000. Lalu jaket bomber pada Januari itu harganya 5.200.000. Dan pada Februari, jaket BB itu 3.400.000. Jaket hoodie 4.900.000 dan jaket zip itu 4.300.000. Dan pada Maret, jaket crew neck itu harganya 2.900.000, lalu jaket baseball 2.200.000 dan jaket coach 3.600.000. Biaya angkut sendiri itu pada Januari 1.500.000, di Februari juga sama 1.500.000 dan Maret juga harganya tetap stabil di 1.500.000. Total dari pengeluaran eh, per bulan pada Januari itu 143.500.000, lalu pada Februari itu 137.300 dan pada Maret 88.600.000. Sumber ini dari toko Donor pada tahun 2025 dengan menggunakan data pada tabel 4.1. Maka dilakukan pencatatan untuk penjualan konsinyasi untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Next. Ya, berikutnya adalah akuntansi penjualan konsinyasi bulan Januari. Dari pengiriman barang bulan Januari sebanyak 30 lusin yang terdiri dari 20 lusin jaket Levi's dan 10 lusin jaket bomber, di mana komisi untuk toko donor sebesar 10% dari total penjualan, maka jumlah barang yang terjual adalah sebanyak 11 lusin. Dengan rincian 7 lusin jaket Levi's eh, seharga 5 juta dan jaket bomber 4 lusin seharga 5.750.000. Maka total penjualan untuk bulan Januari adalah 58 juta. Berikut tabel penjualan untuk bulan Januari tahun 2025. Untuk jaket bomber, eh, hampir tabel yang tertera dan sumber dari toko donor tahun 2025 berdasarkan data penjualan bulan Januari tersebut, maka dibuat pencatatan penjualan konsinyasi untuk toko donor atau konsinya. Baik, selanjutnya di sini ada akuntansi penjualan konsinyasi bulan Januari. Berikut merupakan tabel akuntansi penjualan konsinyasi bulan Januari 2025. Di sini transaksinya yaitu yang pertama ada penerimaan barang konsinyasi. Pada pencatatan secara terpisah itu tidak di jurnal dan pada pencatatan secara tak terpisah itu tidak di jurnal. Kemudian transaksi penjualan barang komisi itu pada pencatatan secara terpisah ada debit yaitu kas senilai 58.000 dan di kredit itu ada barang komisi senilai 58.000. Dan pada pencatatan secara tak terpisah yaitu di debit ada kas senilai 58.000 dengan kredit penjualan senilai 58.000 dan ada pembelian atau HPP di debit senilai 52.300 dengan kredit utang kepada konsignor senilai 52.300. Kemudian pada transaksi pembayaran ongkos angkut itu pada pencatatan secara terpisah ada barang komisi di debit senilai 1.500 dan di kreditnya itu ada kas senilai 1.500 dan pada pencatatan secara tak terpisah yaitu ada utang kepada konsignor di debit senilai 52.300 dan di kreditnya itu ada kas senilai 52.300. Kemudian pada perhitungan komisi 10% itu ada
barang komisi di debit senilai 5.800 dan di kredit ada pendapatan komisi senilai 5.800 dan untuk pencatatan secara tak terpisah itu tidak di jurnal. Kemudian pada pengiriman uang hasil penjualan dan laporan itu pada pencatatan secara tak terpisah ada barang komisi di debit senilai 50.700 dan kas di kredit senilai 50.700. Kemudian pada pencatatan secara tak terpisah itu ada utang kepada konsignor di debit senilai 50.700 dan di kredit yaitu ada kas senilai 50.700. Nah, 50.700 ini itu dari hasil penjualan yaitu senilai 58.000 dan ada komisi 5.800 dan biaya angkut 1.500. Jadi jumlah bebannya 7.300. Jadi hasil penjualan itu kan tadi 58.000 dikurang dengan jumlah beban yaitu 7.300. Jadi maka jumlah yang disetor yaitu 50.700. Next, Kak. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi penjualan konsinyasi bulan Februari. Untuk penjualan bulan Februari tahun 2025, dari 32 unit yang dikirim, yang terjual yaitu sebanyak 12 lusin, yang terdiri dari jaket BB 3 lusin senilai 3.800.000, kemudian 4 juta jaket zip senilai 4.700.000, dan jaket hoodie 2 lusin senilai 5.500.000, dan jaket Levi's 3 lusin senilai 5 juta rupiah, yaitu sisa persediaan bulan Januari. Nah, di sini ada tabelnya akuntansi penjualan konsinyasi bulan Februari 2025 dengan total keseluruhan yaitu untuk HPP per lusinnya itu totalnya 50.700.000 dan total keseluruhannya itu 56.600.000. Next. Kemudian di sini ada akuntansi penjualan konsinyasi bulan Februari. Berdasarkan data yang tadi, maka pencatatan konsinyasi untuk toko donor adalah sebagai berikut. Di sini transaksi yang pertama yaitu penerimaan barang konsinyasi. Pada pencatatan secara terpisah itu tidak di jurnal dan pada pencatatan secara tak terpisah itu tidak di jurnal. Kemudian transaksi penjualan barang komisi itu pada pencatatan secara pada pencatatan secara terpisah itu ada kas di debit senilai 56.600 dengan kredit barang komisi senilai 56.600. Kemudian pada di pencatatan secara tak terpisahnya itu ada kas di debit senilai 56.600 dengan kredit penjualan senilai 56.600 dan ada debit pembelian atau HPP senilai 50.700 dengan kredit utang kepada konsignor sebesar 50.700. Kemudian ada transaksi pembayaran ongkos angkut yaitu dengan di pencatatan secara terpisah itu dengan debit barang komisi senilai 1.500 dan kreditnya itu kas senilai 1.500 dan pencatatan secara tak terpisahnya itu di debit ada utang kepada konsignor sebesar 1.500 dan di kredit ada kas senilai 1.500. Kemudian pada perhitungan komisi 10% itu pada pencatatan secara terpisah ada barang komisi di debit senilai 5.660 dengan kredit pendapatan dan komisi senilai 5.660, sedangkan pada pencatatan secara tak terpisah itu tidak di jurnal. Selanjutnya, transaksi pengiriman uang hasil penjualan dan laporan hasil penjualan itu pada pencatatan secara terpisah di jurnal yaitu dengan debit barang komisi senilai 49.440 dengan kredit kas senilai 49.440 dan pada pencatatan secara tak terpisah itu di debit ada utang kepada konsignor sebesar
440 dengan kredit kas 49.440. Nah, nilai 49.440 ini didapat dari, yaitu kan tadi ada penjualan sebesar 56.600 dan komisi 5.660 dengan biaya angkut 1.500. Jadi jumlah bebannya itu ada 7.160. Maka penjualan dikurang oleh jumlah beban, yaitu maka jumlah yang disetor jadi 49.440. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat komisi yang diterima oleh toko donor untuk penjualan pada bulan Maret adalah sebesar Rp5.660.000 dari total penjualan sebesar Rp56.600.000. Next. Selanjutnya yaitu ada akuntansi penjualan konsinyasi pada bulan Maret. Berikutnya adalah penjualan bulan Maret dengan jumlah pengiriman sebanyak 28 lusin dengan rincian barang yang terjual adalah sebagai berikut, yaitu ada jaket crewneck 5 lusin yaitu senilai 3.200.000, kemudian ada jaket baseball 5 lusin senilai 2.500.000. Kemudian ada jaket coach 3 lusin senilai 4 juta rupiah. Kemudian ada jaket Levi's 6 lusin senilai 5 juta rupiah. Kemudian ada jaket bomber 3 lusin senilai 5.750.000 rupiah. Kemudian ada jaket BB 3 lusin senilai 3.800.000 rupiah dan jaket hoodie 2 lusin senilai 5.500.000 rupiah dan jaket zip 1 lusin senilai 4.800.000 rupiah dengan HP. Di sini ada tabelnya, yaitu jadi total HPP keseluruhannya itu HPP per lusinnya itu jadi 103.200.000 rupiah dan total secara keseluruhan itu menjadi 114.950.000 rupiah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kaniko. Oke, saya akan melanjutkan presentasi tersebut dari teman saya. Selanjutnya di sini ada tentang jurnalnya akuntansi penjualan konsinyasi pada bulan Maret. Nah, berdasarkan penjualan Maret tahun 2025, maka akuntansi penjualan konsinyasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, akuntansi penjualan konsinyasi bulan Maret 2025. Nah, di sini transaksinya yang pertama ada penerimaan barang konsinyasi. Nah, pada pencatatan secara terpisahnya tidak dijurnalkan. Nah, terus pada pencatatan secara terpisah tidak ada dijurnalkan juga. Oke. Nah, selanjutnya itu transaksinya ada penjualan barang komisi. Nah, di pencatatan secara terpisahnya ada kas di debit sebesar 114.950 rupiah dan di barang komisi bagian kreditnya ada sebesar 114.950 rupiah. Nah, terus bagian pencatatan secara terpisah ada kas di debit sebesar 114.950. Nah, terus kemudian di bagian kreditnya ada penjualan sebesar 114.950 rupiah. Nah, dan selanjutnya ada pembelian HPP-nya yaitu sebesar 103.200 di bagian debit. Nah, kemudian ada utang kepada konsignor di bagian kredit sebesar 103.200 rupiah. Nah, oke, transaksi selanjutnya yaitu ada pembayaran ongkos angkut. Nah, dan yaitu bagiannya pencatatan secara terpisahnya yaitu ada barang komisi di bagian debit sebesar 1.500. Nah, di bagian kas pada kolom kredit sebesar 1.500.
Nah, kemudian di pencatatan secara terpisahnya, yaitu ada utang kepada konsignor di bagian debit sebesar 1.500. Nah, kemudian kas di bagian kredit sebesar 1.500. Kemudian transaksi selanjutnya itu ada perhitungan komisi sebesar 10%. Nah, dipencet di 11.495. Nah, kemudian pendapatan komisinya di bagian kredit yaitu sebesar 11.495. Nah, kemudian di pencatatan secara terpisah tidak ada dijurnalkan. Oke, selanjutnya yaitu transaksi pengiriman uang hasil dari penjualan dan laporan hasil penjualan. Nah, di bagian pencatatan secara terpisahnya yaitu ada barang komisi di bagian debit sebesar 101.955. Nah, di bagian kasnya, bagian kolom kredit yaitu ada sebesar nominal 101.955. Kemudian pencatatan secara terpisah yaitu ada utang kepada konsignor sebesar 101.955 di bagian kolom debit. Nah, selanjutnya ada kas di kolom kredit yaitu sebesar 101.955. Nah, kemudian selanjutnya penjualannya yaitu sebesar Rp114.950. Nah, terus selanjutnya komisi. Dan komisi tersebut sebesar 11.495. Biaya angkutnya yaitu sebesar 1.500. Kemudian jumlah beban tersebut yaitu sebesar 12.995. Dan terakhir yaitu jumlah yang disetorkan yaitu sebesar 101.955. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini ada akuntansi penjualan konsinyasi bulan Maret juga. Berdasarkan tabel penjualan pada bulan Maret, dapat dilihat jika total penjualan adalah sebesar 114.950.000, sedangkan jumlah yang disetor kepada PT DNR Manufaktur adalah sebesar Rp101.955.000. Untuk dapat melihat penjualan konsinyasi selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025, maka dijelaskan di dalam tabel berikut. Nah, berikut di sini ada penjualan konsinyasi bulan Januari sampai dengan Maret pada toko donor. Nah, tabel tersebut ada keterangannya, yaitu ada di bulan Januari penjualannya ada sekitar 50 juta rupiah. Nah, kemudian yang dijumlah disetorkan yaitu sebesar 50.700.000 rupiah. Dan komisinya yaitu sebesar 5.800.000 rupiah. Selanjutnya di bulan Februari penjualannya yaitu sebesar 56.600.000 rupiah. Dan jumlah disetor sebesar 49.440.000 rupiah. Komisinya yaitu sebesar 5.660.000 rupiah. Nah, terus kemudian pada di bulan Maret yaitu penjualannya sekitar 114.950.000 rupiah. Jumlah yang disetor yaitu sebesar 101.955.000 rupiah. Komisinya yaitu 11.495 juta rupiah. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat tingginya penjualan pada bulan Maret, yaitu sebesar 114.950.000 rupiah. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jaket, terutama menjelang musim hujan. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan dan analis ya. Yang pertama yaitu ada manfaat konsinyasi dalam keberlangsungan usaha objek pengamatan. Nah, penjualan konsinyasi memberikan manfaat strategis bagi keberlangsungan usaha toko donor. Nah, dalam model konsinyasi, toko donor bertindak sebagai konsigne.
Nah, yaitu pihak yang menerima barang dari konsignor atau dalam hal ini PT DNR Manufacture untuk dijual. Barang tidak langsung menjadi milik toko sampai terjual. Nah, sehingga toko tidak menanggung resiko kerugian atas barang yang tidak laku. Berikut manfaat konsinyasi bagi toko donor sih. Apa aja sih manfaatnya? Oke, yang pertama ada minim resiko modal, yaitu tidak perlu modal besar untuk stok barang, sehingga likuiditas tetap terjaga. Nah, yang kedua yaitu ada diversifikasi produk. Nah, dan ini bisa menjual berbagai jenis jaket tanpa biaya awal, ya. Nah, selanjutnya ada ketiga, penguatan kerjasama. Nah, terjalinnya hubungan bisnis jangka panjang yang saling menguntungkan, ya. Nah, terakhir ada keempat, yaitu laba dari komisi. Nah, mendapat penghasilan dari komisi penjualan seperti 10% dari penjualan bulanan, ya. Nah, sistem konsinyasi memberikan peluang sebesar bagi toko donor, nah, untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan tanpa beban di finansial awal. Oke, next. Nah, terus yang bagian kedua yaitu evaluasi kesesuaian praktik perusahaan, toko, warung dengan teori PSAK. Penilaian atas praktik pencatatan akuntansi konsinyasi di toko donor menunjukkan bahwa sebagian besar telah sesuai dengan teori dan PSAK atau disebut pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, khususnya yaitu ada PSAK 14 tentang persediaan. Nah, dan ini menyebutkan bahwa barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh konsignor. Dalam laporan toko donor, penerimaan barang memang tidak di jurnal saat diterima. Ini sesuai dengan standar akuntansi. Nah, yaitu selanjutnya ada B bagian PSK 23 tentang pendapatan. Nah, mengatur bahwa pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi kemungkinan besar akan diperoleh dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Nah, toko donor mencatat pendapatan dari komisi penjualan ketika terjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bagian C, pencatatan dua metode atau disebut terpisah dan tak terpisah. Nah, toko donor menerapkan dua jenis pencatatan ini yang juga dijelaskan dalam teori. Yang pertama ada pencatatan terpisah. Nah, yaitu setiap transaksi di jurnal dengan akun berbeda, memisahkan antara kas, barang komisi, dan utang kepada konsignor. Nah, kemudian ada pencatatan tidak terpisah, yaitu mencatat penjualan sebagai pendapatan langsung tanpa memisahkan akun barang komisi tersebut. Namun, evaluasi menunjukkan kelemahan dan pada pengelolaan stok, terutama karena tidak ada pencatatan atas barang konsinyasi yang belum terjual yang seharusnya dilakukan secara kuantitatif untuk kebutuhan internal manajemen. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oh ya, bentar ya. Bentar dulu. 3. Dampak transaksi konsinyasi terhadap laporan keuangan. Transaksi konsinyasi berdampak langsung pada 3 elemen utama laporan keuangan toko donor. Laporan laba rugi. Komisi dari setiap transaksi diakui sebagai pendapatan. Misalnya, yang pertama Januari, pendapatan komisi sebesar 5.800.000. Yang kedua ada Februari sebesar 5.660.000. Yang ketiga ada Maret sebesar 11.465.000. Ini menunjukkan bahwa pendapatan meningkat seiring meningkatkan penjualan. Yang kedua dana raca, karena hasil penjualan dikurangi komisi dan biaya lain harus disetorkan kepada konsignor. Maka terdapat utang sementara kepada PT Donor Manufaktur. Utang ini muncul hingga dana disetorkan penuh. Yang ketiga, laporan arus kas. Arus kas masuk dari penjualan dicatat penuh, namun kas keluar juga cukup besar karena harus disetor ke konsignor. Contoh, bulan Maret dari 114.950.000 hasil penjualan hanya 11.465.000 atau komisi yang menjadi kas bersih bagi toko donor. Secara keseluruhan, sistem konsinyasi ini memperbesar volume transaksi namun dengan margin keuntungan yang dikontrol melalui sistem komisi. Next. Empat,
Masalah atau kekurangan dalam sistem yang diterapkan. Dari implementasi praktik di lapangan, berapa masalah dalam sistem konsinyasi toko donor di antara lain. Yang A, tidak ada sistem pencatatan barang konsinyasi secara kuantitatif. Hal ini menyulitkan pengecekan barang yang belum terjual dan dapat mengakibatkan selisih inventory. Yang B, ketergantungan terhadap laporan manual. Seluruh pencatatan dilakukan secara manual, termasuk perhitungan HPP dan komisi, yang rawan terjadi kesalahan akuntansi. Yang C, keterlambatan pengiriman laporan kepada konsignor. Bila tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan konflik antara pihak toko dan pihak produsen. Yang kelima ada rekomendasi perbaikan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sistem konsinyasi toko donor dapat melakukan beberapa perbaikan berikut. Yang pertama ada membuat sistem inventarisasi bulanan atau barang konsinyasi. Meskipun tidak di jurnal dalam laporan keuangan, pencatatan fisik barang tetap penting untuk kontrol internal. Yang kedua, menggunakan aplikasi akuntansi. Software akuntansi seperti Akturet, Journal.id, atau Zahir dapat membantu pencatatan otomatis atas transaksi konsinyasi, perhitungan komisi, dan laporan penjualan. Yang ketiga, membuat kontrak kerja sama formal. Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya dibuat kontrak yang mencantumkan syarat-syarat seperti durasi konsinyasi, tarif komisi, penanganan barang rusak, dan batas waktu pelaporan. Next. Keenam, temuan lainnya di lapangan dapat ditambahkan. Analisis penjualan menunjukkan adanya pola musiman, terutama di bulan Maret, di mana permintaan jaket melonjak. Hal ini menunjukkan pentingnya yang pertama, strategi penjualan berbasis musim. Toko dapat mengatur stok lebih banyak menjelang musim hujan atau dingin. Yang kedua, pemilihan produk unggulan. Jaket Levi's dan jaket bomber konsisten menjadi produk favorit, sehingga dapat dijadikan fokus promosi dan periode selanjutnya. Temuan ini menjadi masukan penting untuk menyusun rencana penjualan konsinyasi berikutnya agar lebih optimal. Next. Kesimpulan. Sistem konsinyasi memberikan keuntungan strategis bagi toko donor karena tidak membutuhkan modal awal dan memungkinkan pendapatan dari komisi penjualan. Selama Januari sampai Maret 2025, sistem ini terbukti meningkatkan penjualan dan pendapatan. Pencatatan akuntansi sudah mengacu pada PSAK 14 dan PSAK 23, di mana barang tidak dicatat sebagai persediaan dan pendapatan diakui dari komisi. Namun, masih terdapat tantangan seperti pencatatan stok yang manual, pelaporan yang lambat, dan belum adanya sistem pencatatan terintegrasi. Implikasinya, efektivitas konsinyasi sangat tergantung pada ketepatan pencatatan, penggunaan teknologi akuntansi, dan kontrak kerja sama yang jelas. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.